Ya, selamat malam, Mas Mbak semua. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan lanjut pertemuan kita ya dari minggu lalu terkait dengan implementasi DML dan DEDL pada database MySQL. Nah, kemarin kita masih belajar query-query dasar ya terkait dengan implementasinya. Ini akan saya sedikit tambah beberapa pengetahuan ya terkait dengan query di MySQL ya terkait DDL dan DML. Jadi kemarin kita sudah membuat tentang create, tentang select ya, update, delete ya, kemudian kita juga belajar tentang drop ya, create database ya, kemudian apa query-query DML yang lain, DDL dan DML yang lain. Nah, pada malam hari ini ya, kita akan belajar ya tentang beberapa query-query yang mungkin ada yang mungkin sudah biasa, sudah kenal dengan query-query ini, namun ada mungkin yang belum gitu ya. Mulai dari query dasar ya. Dan saya ya ini bentar saya tampilkan website dulu. Kita cari dulu database-nya ya. Ini sudah ada. Ini tabelnya cuma satu ya. Ini mahasiswanya ada berapa ini? Ada satu ya. Mungkin bisa kita apa namanya tambahkan ya. Kalau di sini bisa nambah lagi tanpa query ya. Ini karena biar cepat. Satu satu tiga tiga namanya Rudy. Email A ini ya, kemudian diklik lagi tambah satu lagi ya Aldo ya, kemudian oh salah maaf ini di sini 1144 ya. Ini A add go oke dan go udah nambah data satu lagi. Nah ini Rudy Aldo. Oke, nah sekarang uh, kita akan mencoba salah satu query ya atau DDL atau DML yang ada. Yang pertama adalah perintah untuk where clause ya. Kemarin sudah saya contohkan untuk yang update maupun yang delete ya. Tapi sebetulnya untuk select ya itu juga ada perintah untuk apa namanya where ya. Misal saya ingin select semua ya, select semua variabel kolom dari tabel mahasiswa ya. Kemudian where ini apa saja. Where apa NIM-nya ya, misal where NIM-nya adalah 1144 ya. Siapakah NIM-nya 144 ya? Kita go. Oh ya, yang 144 adalah si Aldo. Itu adalah perintah untuk where ya. Where dengan operator value-nya apa? Ya, ini variabelnya apa, kemudian kita cari where-nya apa. Ini adalah where clause. Nah, selain itu ada lagi yang namanya order ya, order by. Kalau order by itu adalah untuk mengurutkan ya, baik ascending maupun descending ya. Urut dari A sampai Z atau Z sampai A. Nah, perintahnya gimana? Sama ya, kita select semua kolom mahasiswa, kemudian order by ya. Apa kolomnya yang akan kita order ya. Misal by nama ya. Nama A C ascending. Jadi harusnya huruf paling awal itu di atas, yang hurufnya apa sesuai abjadnya itu akan di bawahnya. Ya contoh go. Nah ini.
ya. Di order dia Aldo, Rudi, Tini. Ya. Makanya biasanya kalau kita di Excel ya atau di beberapa web itu kan ada klik ordernya itu. Nah ini kalau order by query ya. Itu kalau ascending ya, misal kalau descending ya atau sebaliknya. Nah, ini di klik go. Nah, jadi yang pertama muncul adalah Tini, Rudi, Aldo. Kalau tadi kan Aldo, Rudi, Tini. Yaitu adalah contoh dari uh, apa namanya query order by ya. Kemudian selanjutnya adalah perintah untuk like ya. Perintah like ya. Itu biasanya adalah like itu tujuannya apa ya? Like itu adalah pencarian ya dengan spesifikasi tertentu. Jadi misal dengan uh, huruf depan A, gitu ya. Dia akan mencari yang depannya adalah A. Contoh ya, where ya, nama like ya A dolar. Coba kita lihat. Oke, yang depannya A itu adalah Aldo. Sama kalau misal kita yang depannya adalah R, ada nggak? Oh ada, namanya Rudi ya. Misal yang depannya Z, apakah ada? Kosong ya, jadi tidak ada namanya Z. Nah, itu adalah like ya. Kemudian between ya. Between itu untuk pencarian data ya, untuk lebih dari satu ya, antara jangkauan in maksud saya in yang lebih dari satu. Misal kita ingin cari mahasiswa ya dengan nama bentar, enggak ya, Aldo dan Tini misal. Oh bisa. Berarti kalau misal kita punya ingin mencari sebuah memfilter ya, memfilter sebuah nama ya, misal kita ada dua nama yang akan kita ambil, kita bisa ngefilter ya dengan yang namanya perintah in ya, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Misal yang namanya Rani ya, itu ada Rani, Tono, Budi, ya itu tidak lulus ya misal. Nah, sebenarnya kan bisa menggunakan flag data ya. Misal yang lulus itu 1, yang tidak lulus itu 0 itu bisa. Tapi ini misal dia ingin cari nah Aldo dan Tini itu sebetulnya nilai-nilainya berapa sih? Nah, itu bisa menggunakan perintah in ya, daripada kita harus nyari satu-satu gitu. Enaknya kalau kita sudah di basis data ya, apalagi udah terpusat ya, itu enak ya, pengolahan data kita bisa terpusat ya, tidak perlu melakukan pengolahan data secara lokal ya. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana ya query di. Nah, selanjutnya adalah apa ya, between ya, misal untuk jangkauan. Kalau ini sih biasanya lebih ke range tanggal ya. Tidak perlu, karena ini kan tabelnya saya tidak ada tabel tanggal ya. Misal di range nya juga range apa, atau mungkin gini aja ya, coba contohkan ya. Select ya bintang from mahasiswa ya, kemudian between where ID ya, between 1 and 2 gitu misal. Nah, berarti 2 tok yang muncul ya. Kemudian antara 1 dan 3. Nah, maka 3 data yang muncul itu adalah between. Sama, misal nanti
dengan tanggal juga gitu, antara tanggal 15 sampai tanggal 20. Itu range-nya, data itu adalah range-nya ada berapa. Itu adalah salah satu bentuk manipulasi data yang bisa kita gunakan untuk mendevelop sebuah aplikasi ya. Dengan itu kita akan lebih mudah dalam melakukan pemrosesan data. Kemudian yang selanjutnya adalah Jawa tidak satu lah, tidak ada double datanya ya. Nah ini terkait dengan perintah-perintah ya, menghitung ya misal atau merata-rata ya. Tapi ini tidak ada, ini kan bukan data makanan ya atau data apa nilai. Oh gini aja, saya tambah satu field ya, email, daftar. Ini sebetulnya tidak boleh seperti ini teman saya, biar cepat saja. After email itu saya tambahkan nilai ya. Oke, nilai ya. Kemudian coba saya entrykan nilainya. Oh ini nilainya 0. Nilai 0. Ini misal saya kasih nilai 100 ya. Kemudian ini saya kasih nilai 50. Terus kemudian ini saya kasih nilai 80. Nah, ini udah ada nilainya. Nah, kita akan melakukan query untuk menghitung rata-rata ya. Jadi, misal select ya, average ya, average nilai from mahasiswa itu ada berapa? Kita lihat tuh. Nah, nilainya rata-rata ya 76,67 ya, itu adalah average ya. Nah itu bisa sih dialiaskan biar tidak muncul itu as alias ya, as itu alias nilai rata-rata ya, nilai rata-rata tago nilai rata-rata sekian. Kemudian untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan jumlah kolomnya. Tadi ada berapa ya kolomnya ya? Tinggal di select ya, misal bintang from tabelnya mahasiswa. Yang akan dioperasikan ini adalah menghitung jumlahnya. Biasanya untuk jumlah adalah menggunakan ID ya, alias jumlah. Nah ini go, jumlahnya ada 3, jumlah datanya ada 3. Kemudian kita misalnya kan dengan hubungannya dengan nilai ya, misal kita akan menghitung nilai maksimal ya, kita dengan select max nilai ya, nilai tertinggi ya from mahasiswa ya. Ada berapa nilai tertingginya? 100 ya. Nah, kalau nilai terendah tinggal diklik min ya. Go. Nilai ini nilai terendah. Maaf nih. Ini enggak salah paham. Terendah ya. Kita klik go. Ini maka 50. Kemudian
Kalau kita ingin menjumlahkan misalnya, nah menjumlahkan itu bisa pakai perintah sum ya. Sama di Excel ya. Select sum nilai misalnya ini pengen saya tambah saya sum kemudian from tabel apa mahasiswa ya. Coba kita lihat 230 ya, biasanya kan dibagi dengan 3 misal. Nggak usah, gini aja lah biar tidak terlalu kompleks. Gini aja. Nah, tuh ya. Kemudian kita untuk grup B tidak usah ya. Grup B itu sebenarnya untuk grup aja sih, cuma data kita kayak saya di grup apa yang di grup ini. Misal di grup B per kelas gitu kan. Misal nama jumlah laki-laki, jumlah perempuan. Misal tak tambahin aja coba di sini ya, jenis kelamin. Nama dibawain nama. Jenis kelamin ya. Char. Oke. 1 sip. Bisa kita insert kita edit. Kita edit ini L ke ini maaf ini P ini kok L ini P kemudian ini L terus ini L. Nah ini apa namanya L data jenis kelamin. Nanti akan kita group by di sini ya. Berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Untuk perintahnya ya terkait dengan group by ya, bisa select apa ya, sum dulu untuk jenis kelaminnya ya, from as jumlah, ini jenis kelamin aja ya, jenis kelamin from mahasiswa kemudian group by jenis kelamin. Nggak bisa nggak ini? Kok kosong ya? Oh, count bukan sum. Count. Nah, laki-laki 2, perempuan 1 ya. Kalau sum itu kan harus ada value-nya, berupa angka. Kalau count itu kan menghitung jumlahnya berapa ya, laki-laki 2, perempuan 1 ya. Karena perempuan ini laki-laki itu toner dan lady. Itu adalah contoh untuk menggunakan group by. Kalau menggunakan round ya, misal contoh tadi kita menghitung
rata-rata itu ya. Select average nilai select from mahasiswa ya. Misal select nama average nilai ya, misal kita akan meround nilai ya dibulatkan. Oke, bisa ya dibulatkan. Kalau nilai kalau misal dia tidak dibulatkan ya, misal average saja, hasilnya berapa? 7667. Jadi dibulatkan ke atas. Itu adalah wrong ya. Oke. Oh, enggak bisa nama lagi. Sorry. Ini ya average-nya saja ya. Nilai rata-rata. Nah, kalau tadi tanpa dengan menggunakan round itu sekian. Tapi kalau kita membulatkan ya, menggunakan round ya, itu bisa dibulatkan. Nah, 77 itu adalah contoh round. Ya, jadi itulah tadi beberapa query tambahan yang kita pelajari pada malam hari ini ya. Jadi query itu hanya terbatas dari sisi select, delete, edit ya, add. Tapi memang ada beberapa query yang sekiranya mendukung dalam sistem kita. Nah, ini nanti sebetulnya harapan saya akan coba saya contohkan juga nanti di pertemuan selanjutnya untuk kita bagaimana menempelkan ada studi kasus ya, kita akan belajar dengan studi kasus terkait dengan bagaimana kita misal ada permintaan membuat aplikasi sederhana misal dengan beberapa variabel dan tipe data dan juga pemrosesannya seperti apa nanti akan kita contohkan bareng-bareng ya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi di dalam pertemuan minggu depan ya nanti kita akan lebih kepada studi kasus ya. Nanti ada soal cerita, nanti akan kita coba akan saya live-kan lagi cara pengerjaannya agar maksudnya proses pengerjaannya itu akan saya langsung contohkan di PHP MyAdmin-nya gitu ya, agar bisa lebih memahamkan Mas Mbak semua ya. Jadi ini penting yang harus kita pahami dan harus kita ketahui bahwa hal-hal seperti ini ya kan meski ini kelas kita adalah online ya, tapi bagaimanapun juga kita harus paham ya terkait dengan praktikumnya. Dengan adanya dengan caranya saya untuk live code ya itu atau menampilkan di Mas Mbak semua seperti ini adalah salah satu langkah bagaimana praktikum yang nanti bisa Mas Mbak teruskan sendiri di rumah masing-masing menggunakan laptop masing-masing. Karena seperti selalu saya bilang bahwa perkuliahan ini outputnya nanti saya akan ingin mendapatkan hasil berupa data yang
atau aplikasi yang tersinkronasi dengan basis data. Nah, ini penting harus kita pelajari bersama bahwa dengan adanya basis data ini ya dengan terkoneksi dengan sebuah aplikasi itu dapat memperlancar sebuah proses aplikasi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi pertemuan pada malam hari ini saya kira cukup ya. Nanti selebihnya Mas Mbak semua bisa melakukan eksplorasi ya terkait dengan query-query tersebut. Dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan bisa disampaikan terkait dengan materi-materi yang saya sampaikan baik di grup maupun di live chat maupun di komentar. Silahkan Mas Mbak semua bisa bertanya. Gitu pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Mas Mbak semua. Mohon maaf bila saya dalam menyampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf suara saya mungkin agak kurang jelas atau terlalu agak serak ya karena saya lagi kurang enak badan ya. Semoga bisa diterima, dipahami ya apa yang saya sampaikan di malam hari ini. Terima kasih Mas Mbak semua, sehat selalu sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan dan disiapkan untuk kalau ingin sekali lagi kalau ingin sama-sama untuk bareng mencoba ya nanti silakan besok minggu depan dipersiapkan laptopnya masing-masing ya untuk kita praktek secara live. Nah nanti agar apa? Agar bisa lebih mempermudah dalam memahami dari materi yang saya sampaikan ini. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu buat kita semua.